Kabupaten Literasi Indah Laksana Warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Nyak maku Jawa. Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Biar maksudnya ngecek. Untuk di situ Oke. ngecek. Oh ini nyambung ke situ ya? Iya, udah. Tabi pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat literasi, salam literasi. Tabi pun. Ya, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di sini, tentunya di acara Siniar GLD Lambar TV. Dan tentunya kali ini kita mendatangkan narasumber yang tentunya tidak kalah apa nih? Tidak kalah hebat, tidak kalah cakep dan dari sesi sebelumnya tentunya. Siapa lagi kalau bukan Ci Ahmadi. Maunya dipanggil Ci atau Ci aja lah ya. Ci aja lah Lebih ya. akrab. Oke, Ci Ahmadi sarjana hukum. Tentunya di GLD Lampung Barat beliau menjabat sebagai wakil sekretaris tim GLD Kabupaten Lampung Barat. Benar ya, Ci? Iya, betul. Iya, kalau mungkin lebih lengkapnya Ci bisa langsung perkenalkan diri saja. Harus kenalan sepertinya dong, ya. Karena kan kata orang tak kenal maka Tak sayang. Apalagi untuk di GLD Lambar Di GLD, TV saya baru iya. pertama kali muncul kayaknya. Benar sekali. Terima kasih sahabat GLD ya. Kita sahabat nyebutnya GLD sahabat dong. GLD semua. Pada kesempatan malam ini saya ditunjuk oleh tim untuk mewakili Ibu Ketua Tim, Iya. Maci Partinia, untuk menjadi narasumber Iya. di Siniar GLD Lambar TV. Saya di GLD mulai 2021 yang lalu ditunjuk sebagai wakil sekretaris tim Gerakan Literasi Daerah. Jadi sejak tahun 2021. Jadi sudah masuk tahun kedua. Ya. Untuk sekretaris sendiri Bang Dona, tapi Bang Dona sekarang sudah dirut Sudah dirut ya. di PDAM jadi mewakili beliau, saya yang dipercaya dan ditunjuk untuk mengemban amanah tersebut. Ya. Mungkin itulah ya kenalannya, nggak usah. Itu ya. Jadi singkat tapi biar orang bisa sayang gitu ya. Ci? Ya, sesuai konteks, sahabat sesuai GLD konteks. Nanti kalau diberikan kesempatan yang lebih lama lagi, entah kemana-mana nanti kenalannya. Iya. Jadi ini nanti penjelasannya secara pribadi ya, Ci. Pribadi nanti. Bukan masalah GLD ini, Ci, Bukan ya? masalah GLD. Oke, Ci, langsung saja mungkin Ci Madi ini kan di GLD. Nah, kalau di GLD Ci tadi sebagai wakil sekretaris berarti bisa mencakup untuk gimana ya pembahasan mungkin program-program kerja yang ada di GLD gitu ya, Ci? Iya, betul. Oh ya, kebetulan si Rizky ini nembak untuk materi malam ini tentang program GLD ya, Iya. program tim GLD tahun 2022. Iya. Jadi kita Januari kemarin itu rapat kerjanya di Kebun Jeruk di Hanakau. Di Hanakau. Kebun Jeruk Iya. yang Sankis itu, Jeruk Sankis. Menyatu dengan alam Menyatu ya, Ci, ya? dengan alam. Kita rapat di situ, kemudian Ibu Ketua hadir, Ibu Wakil Ketua hadir, kita bahas program di sana. Iya. Jadi mulai tahun 2022 ini di GLD sendiri ini Ki ada 4 bidang ya. Ada 4 bidang ya? Pertama Kominfo, Iya. komunikasi dan informasi, yang punya siniar ini bidang Kominfo. Bidang Kominfo. Kemudian kedua organisasi dan kemitraan, ketiga tentang penumbuhan minat baca, dan yang ketiga tentang pengembangan dan pembinaan laman baca. Iya. Jadi sesuai arahan Ibu Ketua, GLD diminta untuk per bidang itu menyetorkan program-program yang akan dilaksanakan di tahun ini, di tahun 2022. Dan alhamdulillah para koordinator bidang kita dengan anggota-anggota bidang sudah menyusun rencana program itu. Kita pas rapat Januari, kita bermusyawarah, kita apa-apa goal-goal yang akan kita capai di tahun 2022. Iya. Jadi setelah mungkin rapat itu sudah didapat ya, Ci ya? Ya sudah didapat. Sudah ada SK tentang program kerja. Oh, banyak sekali. Jadi kalau tahun ini tim GLD itu sudah
bukan sudah ya, punya Punya 86 program kerja, 86 program luar kerja biasa sekali untuk 2022. Itu untuk 2022 saja ya, Ci, ya? Kita ada 86 kegiatan. Nah, kira-kira sebelum kita membahas nih apa saja program kerjanya, Ci, ya, kira-kira itu program kerjanya berkelanjutan atau ada program kerja yang hanya khusus di 2022 saja, Ci? Ada yang memang kita rancang khusus 2022, tetapi memang ada juga yang berkelanjutan. Berkelanjutan ya. Karena literasi ya gerakan yang berkelanjutan, terus menerus. Kita tidak bisa berhenti hanya sekali saja tidak. Jadi contoh di bidang di kesekretariatan ya, kita punya festival literasi. Iya. Festival literasi ini baru pertama kali, Ki. Baru pertama kali ya. Tahun 2022. Sebelumnya kita punya pesta literasi. Nah, tahun ini kita mulai festival literasi yang akan dikombinasi dengan pesta literasi di situ. Insya Allah tahun depan akan kita laksanakan lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Nah, kemudian dari beberapa mungkin program kerja yang Cik Madi tadi sebutkan, apa sih atau bagaimana melihat tolak ukur sebuah program kerja itu berhasil atau tidaknya, Cik? Kalau mungkin sekarang di 2022 sudah beberapa nih program kerja yang terlaksana ya. Nah, kalau kita melihat kilas balik nih ya, tolak ukurnya seperti apa sih, Cik? Kira-kira program kerja yang sudah dilakukan itu berhasil atau tidak tercapai atau tidaknya gitu? Ini agak berat pertanyaannya. Jadi begini, Ki. Gerakan literasi daerah atau GLD itu berdirikan sesuai peraturan bupati tahun 19 nomor 19 tahun 2018. Kemudian akhir tahun kemarin itu ditingkatkan lagi levelnya menjadi peraturan daerah tentang kabupaten literasi. Tugas dari tim GLD ini sendiri sebenarnya menjadi motor penggerak. Menjadi motor ya. Motor penggerak gerakan literasi di Kabupaten Lampung Barat. Iya. Siapa yang bertanggung jawab tentang keberhasilan gerakan literasi? Semua. Makanya Ibu Ketua berapa kali menyebutkan bahwa gerakan literasi itu gerakan bersama. Bukan hanya tanggung jawab tim GLD semata. Iya. Ada OPD-OPD terkait di sana. Ada dinas pendidikan, ada dinas perpustakaan, ada dinas pemberdayaan masyarakat PEKON, ada dinas KB dan seterusnya. Semua lini yang berkaitan. Kalau kita baca di peraturan bupati nomor 19 tahun 2018 itu sudah jelas sekolah berbuat apa, PEKON berbuat apa. Iya. Tim GLD penggerak. Ya, jadi penggerak. Dia sebagai motor lah ya. Sebagai motor ya. Jadi pertama sosialitator. Apa sih? Yang mensosialisasikan lah ya. Nanti yang mensosialisasikan gerakan literasi. Tadi Rizky bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Iya. Merubah budaya baca itu agak susah, Ki. Susah ya. Butuh waktu. Jadi kalau orang mempertanyakan tadi indikator keberhasilan GLD, kita baru masuk tahun ke-4. 2018 ke 2022. Apakah tingkat minat baca masyarakat Lampung Barat meningkat? Ya tidak semudah membalikkan telapak tangan karena merubah budaya baca dari yang baca bukunya satu buku satu tahun untuk jadi 2 buku dalam 1 tahun itu kan agak susah. Agak susah. Apalagi kita skupnya Lampung Barat begitu, Ki. Untuk sementara ini tetapi kita sudah punya indikator terutama di program tim GLD. Indikator keberhasilan yang pertama seperti kita sudah kemarin di bulan saya agak lupa kemarin BIMTEK bulan Februari di Skincau kita mengadakan BIMTEK pembinaan lamban baca. Jadi pengelola lamban baca kita undang, kita berikan bimbingan teknis tentang pengelolaan lamban baca dan inklusi sosial. Produk lamban baca mulai menghasilkan produk bernilai ekonomi, mengingat visi besar tim GLD itu literasi untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan. Nah, apa indikator keberhasilan? Seperti kata koordinator bidang organisasi dan kemitraan Pak Junaidi, salah satunya dia menyebutkan bahwa
kita sudah akan mulai dengan ekoliterasi ya. Jadi maksudnya bukan kita hanya tujuan ekonomi, bukan, tetapi ada imbas positif dari gerakan literasi daerah itu mulai ke kesejahteraan. Kita harapkan dari BIMTEK kemarin di bulan Februari, pengelola lamban baca itu sudah mulai bergeser arahnya ke sana. Dan alhamdulillah satu persatu itu sudah mulai sadar. Nah, ini indikator keberhasilan kita. Ditambah tingkat kehadiran pengelola lamban baca dari 70 yang kita undang, 65 yang hadir, itu kan berarti sudah berhasil. Jadi di Lampung Barat lamban baca itu ada? Sebenarnya ada hampir 200, termasuk komunitas literasi, tetapi memang karena keterbatasan tim GLD juga dan sudah masuk kecamatan-kecamatan yang sudah terregistrasi di tim GLD itu sementara ini sudah 80. Tapi untuk di Lampung Barat di semua kecamatan punya minimal satu. Sudah. Seperti di Lombok Seminung sudah ada satu, kemudian di Sukau juga. Begini sebenarnya kita tidak menghitung jumlah lah ya, kualitas. Jangan sampai lamban baca itu sudah kita luncurkan, kita beri dia donasi, setelah kita pulang hadir nggak? Nah, jangan seperti itu. Karena konsep begini konsep lamban baca masyarakat di Lampung Barat itu kan keikhlasan datang dari masyarakat sendiri. Inilah yang menjadi pembeda tim GLD dengan komunitas-komunitas literasi di daerah lain. Jadi kita bukan kita yang bentuk lamban baca itu, tetapi masyarakat sendiri. Dari masyarakat. Jadi tim GLD sifatnya mensupport, mendukung. Jadi ketika ada masyarakat yang berkeinginan mendirikan lamban baca, berkonsultasi dengan kita seperti ini, udah itu kita dukung. Itu bisa didukung ya, seperti itu. Nah, kalau melihat tadi itu ada hubungannya dengan GLD langsung terjun ke masyarakat. Kemudian tadi Cik juga bilang GLD itu dia bekerja sama bukan hanya di lingkup GLD-nya saja, dengan masyarakat, kemudian mungkin dengan pemerintahan, ya OPD. Nah, bisa nggak Cik Madi jelaskan seperti apa sih untuk sampai detik ini hubungannya antara GLD dengan OPD? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah baik. Terutama di stakeholder yang memang berhubungan langsung dengan kita, itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pak Kadis dari Pak Saripan waktu itu yang memang salah satu bidan yang melahirkan bidannya ya. Kemudian dokter kan melahirkannya. Kemudian dilanjutkan Pak Yuda, kemudian sekarang Pak Saparudin. Dengan Kadis dengan bidang yang langsung berhubungan dengan kita baik. Kita berkoordinasi terus. Setiap kegiatan kita selalu mengundang. Kemudian dan tahun ini ada beberapa kegiatan kita yang akan bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan. Dengan Dinas Pendidikan pun kita bekerja sama. Iya, harus itu karena Dinas Pendidikan ada literasi sekolah. Jadi tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Sekolah, ya memang harus begitu. Jadi literasi sekolah, literasi masyarakat, literasi keluarga. Literasi sekolah ada di Dinas Pendidikan. Kita kemarin mengadakan lomba mading dalam rangka peringatan Hari Ibu yang kita laksanakan bulan Januari. Itu kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana mengajak sekolah-sekolah ini untuk ikut serta ya Dinas Pendidikan, seperti itu. Jadi acara itu berjalan dengan sukses dan tentunya bukan hanya dari tim GLD-nya saja ya. Jadi semua berhubungan begitu Ki. Nah, kemudian kalau tim GLD ini memang berhubungan baik nih dengan para OPD nih ya. Apa sih yang apa ya? Ibaratnya yang terlihat nih oleh kita nih dari OPD ini ke GLD-nya atau mungkin dari GLD ke OPD-nya. Kalau hubungan itu kan mungkin hanya di belakang layar ya Cik ya. Kayak masyarakat mungkin tidak tahu. Mereka taunya mungkin ketika ada acara, oh ya ini GLD bekerja sama nih dengan Dinas Pendidikan mungkin. Nah, ada nggak sih sesuatu yang kelihatan nih buat kita nih Cik? Mungkin kalau hubungannya mesra.
Apa gimana? Mesra gimana nih, Ci? Jadi maksudnya kayak mungkin bantuan dari OPD atau sesuatu yang bisa disalurkan ke masyarakat. Jadi kalau literasi kan mungkin GLD ini kan penggerak, ya. Nah, ada yang digerakkan gitu, Ci. Oh iya, jadi kemarin bulan Februari kemarin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu membagikan meja, rak, dan kursi untuk lamban-lamban baca. Untuk lamban baca. Dan tentunya data itu dari GLD, dari tim GLD, siapa penerimanya. Nah, itu wujud langsung. Nah, itu yang wujud langsung. Jadi seperti itu kalau di perpustakaan. Makanya kata Cik tadi, kita hubungan baik dengan OPD-OPD, termasuk dengan Dinas Pendidikan, kemudian Dinas KB, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon itu sudah menjadikan perpustakaan Pekon itu wajib ada di Balai Pekon masing-masing. Jadi minimal ada pojok baca di situ. Iya. Nah, ini wujud nyata kerjasama. Inilah yang menjadi sebenarnya apa ya? Dibilang keunggulan Kabupaten Lampung Barat, karena Pak Bupati, Pak Cik Parosi Mapsus sendiri yang punya komitmen itu. Iya. Memang beliau sebelum dilantik 2017 silam itu memang sudah menggaungkan gerakan literasi. Iya, sudah bertekad. Iya, sudah bertekad untuk menjadikan Lampung Barat sebagai kabupaten literasi. Jadi kita diberikan kemudahan-kemudahan itu. Itulah yang menjadikan Lampung Barat ini salah satu ya. Kalau sesi bulan kemarin Bunda Epa waktu duduk di sini, menyebutkan bahwa salah satu barometer beliau melihat literasi itu Lampung Barat. Di Lampung Barat. Ya, kiblatnya Lampung Barat. Iya, luar biasa. Ya, makanya kita Ki ya. Tim GLD itu dipercaya tanggal 29 sampai 31 besok untuk menjadi salah satu narasumber di pengenalan komunitas literasi seprovinsi Lampung. Yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung di Hotel Emersia. Tim GLD mengutus salah satu koordinator bidang untuk menjadi pembicara di sana. Luar biasa sekali. Artinya kita sudah diperhitungkan di tingkat provinsi. Pencapaian luar biasa tentunya sih. Iya, nasional loh kita kemarin itu tiga dari Perpustakaan Nasional. Bagaimana Pak Bupati mendapatkan anugerah jasa Dharma Pustaloka. Kemudian dari kategori pejabat publik, kemudian Ibu Bunda Yusmala, Wakil Ketua Tim GLD, penerima anugerah jasa Dharma Pustaloka juga untuk perorangan. Untuk tokoh masyarakat ya, masyarakat peduli literasi. Kemudian tentunya Perpustakaan Pura Mekan, Kecamatan Gunung Surian menjadi perpustakaan desa terbaik nasional. Ya, klaster B itu luar biasa. Ini hat-trick ini. Nah, ini salah satu juga Ki. Tadi Rizky nyebut bagaimana hubungan tim GLD dengan OPD. Nah, ini wujudnya. Wujud nyata ya. Wujud nyata. Kita kemarin hat-trick 3 lo dapat. Nah, itu kalau nggak kawin, tidak berhubungan baik antara OPD, Dinas Perpustakaan dengan tim GLD, ya tidak akan berhasil seperti itu. Makanya saya juga berterima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat ya. Jadi seperti itu Ki. Jadi itulah bentuk nyatanya ya. Jadi masyarakat pun bisa melihat bahwasanya GLD ini sangat bekerja sama dengan baik sekali dengan OPD, yaitu tadi ada hasilnya gitu. Jadi kelihatan. Dan satu lagi, ini untuk sahabat GLD di rumah ya, penonton. Kita tahun ini melalui Pak Bupati mendapat CSR loh, Rizky, dari Bank Lampung. Mendapat mobil perpustakaan keliling. Gimana tuh Cik rasanya? Excited ya. Luar biasa. Dapat mobil ya. Dapat mobil karena ini wujud perhatian, wujud dukungan dari dunia usaha terhadap gerakan literasi. Ya. Dan ini sebenarnya ngajak juga apa ya? Promosi lah ya. Mengajak dunia-dunia usaha yang lain untuk memberikan untuk apa nih? Bantu juga hanya untuk GLD. Walaupun tidak ke GLD-nya, kita minta langsung saja, nggak apa-apa ke laman-laman baca. Boleh. Langsung saja. Langsung ya. Di medsos itu sebenarnya kan Instagram itu tinggal klik aja Laman Baca Lampung Barat, atau di Google ya. Di Google cek aja Laman Baca di Lampung Barat. Itu akan muncul titik koordinat
lamban baca di Iya. Kabupaten Lampung Barat. Linknya sudah ada, Ya, ya. jadi silahkan ini sekalian saya minta Kami- tolong. ya, promosi ini. Ya, bukan promosi lah ya, mengajak Mengajak. mengajak masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk ikut serta. Gerakan literasi adalah gerakan bersama, Iya, kata jadi Ibu Ketua. saling mendukung. Jadi ya. semuanya tolong kami mohon bantuan untuk menyukseskan ini. Iya. Heeh. Nah, Ci, sebelum di penghujung nih ya, Ci, ya. Ya, ujung-ujung. Iya, ujung-ujungnya nih. Tadi kan Ci menjelaskan atau menyebutkan pemberian mobil nih, Ci. Nah, bisa nggak sih sedikit jelaskan itu nanti mobil akan digunakan untuk apa dan lingkupnya di mana? Apakah semua Lampung Barat akan dijangkau atau seperti apa, Ci? Oh iya, untuk mobil ini Iya, biar biar semua Bang kita Lampung tahu ini nih. juga denger ya. Iya. Jadi ini kan mobil perpustakaan keliling, memang Iya. sudah disetting, sudah dirancang untuk ada rak buku di sana. Iya. Nanti tim kita, Bung Doni nanti yang akan bawa itu kendaraan mobilitasnya. Ya kita tentunya akan menggunakan mobil itu sebaik mungkin sebagai salah satu media kita mendekatkan buku dengan masyarakat. Iya. Jadi kita akan bawa buku itu ke titik-titik keramaian, misalnya Taman Kota Liwa atau lapangan Indrapati Cakranegara. Skupnya ya Kabupaten Lampung Barat. Iya. Jadi semua dijangkau ya. ya. Semua dijangkau. Misalkan kita jangkau semua karena ini bukan mobil tim GLD. Iya. Tapi mobil gerakan literasi daerah. Ya, jadi semua pegiat-pegiat literasi itu punya hak juga Iya, untuk jadi semua merasakan. silakan merasakan kita bersama-sama. Jadi kalau rekan-rekan di Sumberjaya akan ada kegiatan di Lamban Bacanya, minta kita untuk hadir di sana, kita bawa mobil itu untuk mendekatkan buku. Dan Iya. tambahan kan di kecamatan-kecamatan, di 15 kecamatan di Lampung Barat sudah ada perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling. Mobil motor pusling. Iya. Itu dari perpustakaan, dinas perpustakaan itu disebar di 15 kecamatan. Ini bergerak di setiap kegiatan Pak Bupati atau kegiatan-kegiatan pemerintahan yang bersifat melibatkan masyarakat umum itu hadir. Dan ada yang memang berkeliling aktif. Beberapa kecamatan saya perhatikan ke sekolah-sekolah. Iya, jadi aktif ya. Untuk motor literasi. Jadi ini saya lupa sebenarnya. Gimana sih? Kita tahun ini tadi Rizky Iya. kan nanya program kerja. kerja. Ya. Jadi kita karena ada orang yang menyebutkan bahwa sekarang ini kan era digital. Iya. Buku itu tidak penting katanya dan seterusnya. Ini yang salah. Jadi buku cetak itu masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan, Walaupun ya. kita sudah digital. Karena ada daerah-daerah tertentu yang sinyal Iya, masih tidak bisa dijangkau. iya, ya. atau beli paket belum bisa Belum gitu bisa. kan. Walaupun sudah ada juga di Pekon itu sudah ada wifi Iya. untuk masyarakat umum. Tapi kita juga tim GLD tidak menutup mata itu. Jadi kritik-kritik itu kita jawab. Makanya kita tahun ini punya Siniar ini. Iya. Siniar ini salah satu media sosialisasi gerakan literasi daerah untuk digital. Iya. Jadi Siniar ini bahasa kerennya kalau anak-anak gaul tuh podcast lah ya. Podcast lah, Jadi ya. kalau sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Siniar. Iya. Nah seperti itu. Kemudian tim GLD juga akan punya festival literasi tadi Cik nyebutin. Festival literasi ya. Jadi ada 5 program kegiatan utama. Yang pertama pemilihan duta literasi. Iya. Ini saya menghimbau sekaligus ya, untuk pelajar-pelajar SMA Iya. untuk mempersiapkan diri mengikuti pemilihan duta literasi. Kita akan adakan festival literasi ini bulan Mei. Bulan Mei. Jadi agenda yang paling dekat ini Festival literasi. Festival. Ya, kita punya apresiasi literasi. Literasi. Ini penghargaan untuk lamban-lamban baca. Iya. Perorangan yang peduli literasi di Kabupaten Lampung Barat. Ini tahun kedua untuk apresiasi literasi. Kemudian lomba mading, lomba majalah dinding. Iya. Kemudian akan ada lomba mewarnai. Lomba mewarnai. Ya. Dan yang terakhir jingle literasi. Jingle Jadi literasi. lagu pendek literasi. Jadi selain tim GLD punya mars literasi, kita juga nanti punya jingle. literasi. Ini sasaran milenial. Milenial. Ya. Milenial. Makanya tim GLD
sudah mulai melebarkan sayap. Kita menyasar digital, kita mengaktifkan GLD Lambar TV channel kanal YouTube kita. Kemudian festival literasi itu akan kita buat insya Allah meriah di Taman Kota, insya Allah ya. Taman Kota. Ini juga dunia usaha, tolong nanti dukung. Saling meramaikan. Saling meramaikan. Kita akan libatkan juga UMKM. Iya, tentunya. Itu tadi ya. Jadi literasi bukan hanya sekedar membantu. Bukan hanya baca tulis, bukan. Iya, baca tulis. Makanya saya juga berharap lamban-lamban baca sudah mulai mempersiapkan produknya untuk festival literasi nanti. Siapin ya dari sekarang gitu. Nah, itu Rizky untuk tahun ini. Tentunya Januari kita sudah melaksanakan pemetaan potensi laman baca. Jadi kita sudah tahu titik-titik mana laman baca yang sudah punya produk ekonomi yang bernilai ekonomi. Kemudian kita kemarin di Kubu Perahu kita mengadakan pelatihan penguatan internal. Jadi tim GLD, pegiat literasi, kemudian Korwil kita ajak bagaimana kapasitas tim internal ini itu bisa ditambahkan. Ya, kualitasnya meningkat ya. Jadi yang menggerakkan ini juga kita support. Nah, itu. Kemudian ya itu tadi kita ada juga di kanal YouTube kita nanti akan ada GLD Mendongeng. Ya, atau bercerita. Ya, selain dari siniar ini ya, Cia. Selain siniar, makanya sekalian promosi untuk kanal YouTube itu lah ya, di-subscribe, diikuti. Iya, diikuti. Mohon maaf ini ya sahabat GLD karena campur-campur antara Rizky bukan duta bahasa tapi ya. Bukan. Tapi waktu itu apa? Duta museum. Pantas. Mukanya agak antik gitu. Ya. Kemudian kita juga optimalisasi CS. Ketiga, yaitu tadi mobil itu. Kemudian kita tahun ini di awal tahun kita sudah alhamdulillah menerima 1.500 eksemplar buku dari Perpustakaan Nasional. Iya. Kemudian dan sudah distribusikan. Belum. Karena rencana kita akan kita distribusikan pas festival literasi. Festival literasi. Ini reward untuk pengelola laman baca. Kita akan bagikan buku itu. Oh, jadi masyarakat nih yang penasaran dengan buku-bukunya bisa langsung ke laman baca nanti setelah acara festival literasi. Tapi jangan juga tidak hadir ke laman baca karena belum ada buku. Belum ada bukunya. Ya. Nah, ini sebenarnya yang salah satu yang saya harapkan juga, tim GLD harapkan dan Ibu Ketua, kita semua pegiat-pegiat literasi ini ayo bergerak bersama dan kita berinovasi mencari bantuan-bantuan lain selain dari tim GLD. Jadi begitu. Saling merangkul aja. Ya. Jadi sobat GLD ini gimana ya? Narasumbernya ini suka berbicara ini kayaknya. Iya. Karena tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kemudian mungkin dari Cimadi juga banyak sekali hal yang harus dijelaskan. Mungkin masih banyak ya Ci sebenarnya. Kayaknya saya ini butuh 4 sesi. Butuh 4 sesi bulan ya. depan sampai bulan apa gitu saya terus. Ini masih sesi pertama ya, sesi pembuka ya Ci ya. Nah, tentunya sobat GLD, bukan hanya sampai di sini saja pembicaraan kita di Siniar GLD Lambar TV ini. Tentunya sudah dijelaskan oleh Cimadi tadi ya, Siniar itu apa? Ya bahasa gaulnya podcast lah ya Ci ya. Nah, jadi sobat GLD di rumah bisa pantengin terus GLD Lambar TV dengan menonton Siniar GLD Lambar TV ini, karena di sini kita akan mendatangkan para narasumber yang kompeten. Tapi mungkin bukan hanya di lingkup literasi saja ya Ci ya. Akan banyak hal ya Ci. Akan banyak hal yang kita termasuk petani yang kita anggap sukses, tentunya petani kopi karena memang Lampung Barat ini unggulannya kopi. Kita akan cari sosok yang memang kompeten di kopi, tentu hubungannya dengan literasi. Dan tentunya demi kemajuan Kabupaten Lampung Barat ya. Menuju Lampung Barat hebat. Menuju Lampung Barat hebat. Oke, baik sobat literasi, mungkin itu saja kesempatan kita bersama Cik Madi. Terima kasih ya Cik Madi. Terima kasih waktunya. Banyak sekali penjelasan yang sangat luar biasa tentunya. Mohon maaf kalau kurang
Apa ya? Nggak apa-apa Ci. Nanti kalau kurang kan masih ada sesi selanjutnya ya. Bulan depan. Oke, terima kasih buat Cimadi tentunya dan Sobat GLD. Pantengin terus Siniar GLD Lambar TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.